Selamat sore adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, untuk adik-adik yang masih main, yang masih lari-larian, yang masih makan, atau yang masih duduk, kakak undang bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Bapak Engkau Sungguh Baik. Dari awal Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
disembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena kami bisa berkumpul lagi di ibadah sekolah minggu, di ibadah online sekolah minggu kami pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa duduk diam, duduk manis, mendengarkan dan memuji nama Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan semoga hati kami hanya tetap tertuju padamu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Semoga kami bisa beribadah dengan bertatap muka seperti dahulu lagi, agar kami bisa bertemu lagi dan memuji nama Engkau dengan bersukaria dan bersukacita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, apa kabarnya semuanya? Pasti semuanya sehat-sehat aja kan? Walaupun kita pada hari ini masih ibadah secara online, kita belum bisa ibadah tatap muka, kita masih harus di rumah aja. Tapi Kakak Noni yakin itu semua tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk beribadah pada hari ini. Sore hari ini Kakak Noni mau ajak adik-adik semua untuk sedikit berolahraga nih, supaya nanti pas dengerin firman Tuhan, adik-adik tidak lemes, seger. Apakah Kakak Karin siap? Siap. Adik-adik yang di rumah bagaimana? Siap? Siap kan? Kalau gitu kita mau angkat pujian Setinggi-tingginya langit. Kakak Karin tahu lagunya? Tahu. Kita nyanyikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih apa? Kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Gimana adik-adik? Udah pada capek belum? Kalau Kakak Karin udah capek belum? Belum dong. Adik-adik yang di rumah juga pada belum capek kan? Kalau belum capek, kita mau ngedaki gunung nih. Kakak Karin mau nggak ngedaki gunung? Mau banget. Mau banget. Kalau gitu kita nyanyikan Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada.
memuji nama Tuhan, kita udah boleh menaikkan semua pujian kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita mau angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk berkat untuk berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. yang telah Tuhan berikan pada kami. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami ingin kami ingin mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Biarkan Tuhan Biarkan Tuhan kami boleh duduk diam, boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga dan hati kami ya Tuhan, Berkatilah telinga kami ya Tuhan, agar firman-Mu agar firman-Mu boleh kami dengar dengan baik, agar boleh kami dengar dengan baik, dan juga firman-Mu Tuhan dan juga firman-Mu Tuhan boleh tumbuh boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. berkati kakak yang akan melayani firman-Mu. Berkati kakak yang akan melayani firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Biar kiranya Tuhan, apa yang kakak kami ucapkan, apa yang kakak kami ucapkan, itu semua yang berasal daripada-Mu. itu hanya yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami telah berdoa Kami telah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan lagi. Puji Tuhan, tadi kita udah nyanyi, udah menyembah Tuhan juga, semua karena kebaikan Tuhan. Sekarang kita waktunya mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, pasang telinganya, karena kita mau dengerin firman Tuhan tentang Titus dan Bapak Paulus, di mana Bapak Paulus dan Titus ini mau mengajarkan kita semuanya untuk hidup tertib. Yuk, kita buka Alkitabnya di dalam Titus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yuk, buka Alkitabnya. Aku juga bawa Alkitab di sini. Alkitabnya dalam Titus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Tahu kan Titus ada di mana? Ya, Titus ada setelah kitab 2 Timotius. Oke. Sebelum kakak cerita jauh tentang Titus dan Paulus, aku mau kasih tahu dulu Titus itu siapa sih? Titus itu adalah anak rohani dari Bapak Paulus. Nah, adik-adik mungkin sudah sering dengar cerita firman Tuhan sebelum tentang Rasul Paulus, tentang Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini sering pelayanan, dan di tengah-tengah pelayanan itu menyampaikan firman Tuhan, dia ketemu dengan 2 orang anak muda, yang satu namanya Timotius, yang satu lagi namanya Titus. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan tentang Titus. Titus itu adalah anak rohani dari Bapak Paulus. Kita bisa baca di dalam Titus 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Nah, Titus ini adalah anak rohani dari Bapak Paulus. Anak rohani itu apa sih? Anak rohani itu adalah anak muda yang bertumbuh dan dididik oleh Bapak Paulus dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga Titus dalam perkembangannya bertumbuh mendengarkan firman Tuhan sedikit demi sedikit, terus ikut dalam pelayanan bersama Tuhan. Titus itu setia. Titus itu semasa mudanya selalu ikut Bapak Paulus. Karena kesetiaannya itu, Bapak Paulus juga anggap Titus itu sebagai rekan sepelayanannya Bapak Paulus. Jadi ketika Bapak Paulus melayani, Titus membantu pekerjaannya Tuhan bersama dengan Bapak Paulus, dan sehingga Titus itu menjadi rekan pelayan yang diandalkan oleh Bapak Paulus, dan juga menjadi anak rohaninya, karena Titus bertumbuh di dalam firman Tuhan ketika
dia ikut dalam pelayanannya bersama Bapak Paulus. Nah, apa sih Kak contoh-contoh yang harus kita ambil dari Titus? Titus ini setia dalam melayani Tuhan. Dia nggak bosan-bosan, dia nggak tinggalin Bapak Paulus sendiri dalam setiap pelayanannya dari mudanya. Terus Titus itu mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Titus itu tetap menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, sehingga Bapak Paulus melihat Titus, Titus sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sudah bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika semakin dewasa, Bapak Paulus lihat Titus ternyata sudah mampu untuk melayani orang-orang yang butuh firman Tuhan gitu. Sehingga saat itu Bapak Paulus itu meminta Titus untuk melayani ke sebuah daerah, namanya itu daerah Kreta. Daerah Kreta itu adalah sebuah pulau besar di Yunani. Nah, kenapa Titus diminta Bapak Paulus untuk melayani di Kreta? Nah, jadi daerah Kreta itu dulunya adalah sebuah daerah yang menurut firman Tuhan sangat tidak baik di mata Tuhan. Jadi mereka hidupnya tidak tertib, tidak benar, pemarah. Orang-orang di dalam itu suka marah, suka hal-hal yang buruk. Terus mereka juga suka bohong, terus gampang mabuk-mabukan gitu. Sehingga Bapak Paulus minta Titus untuk melayani di Kreta. Nah, apa saja sih pesan-pesan Titus untuk orang-orang yang ada di Kreta? Yuk kita lihat di Timotius 2 ayat 1 sampai Titus 2 ayat 1 sampai dengan ke-10. Kita baca yang pertama. Firman Tuhan bilang, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan." Nah, untuk laki-laki yang tua, kita harus hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, juga dalam kasih dan dalam ketekunan. Itu ada di ayat yang kedua. Terus untuk perempuan-perempuan ada juga anjurannya, ada juga pesannya dari Titus dan Bapak Paulus. Untuk yang perempuan itu harus menjadi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang tidak memfitnah, orang-orang yang cakap mengajar hal-hal yang baik, hidup bijaksana, suci, baik hati, taat, agar firman Tuhan jangan dihujat. Nah, untuk adik-adik anak-anak muda, kita harus apa nih Kak? Anak-anak muda harus menguasai diri dalam segala hal, teladan dalam berbuat baik, jujur, sehat, dan tidak bercela. Nah, kakak mau ambil pesan Bapak Titus dan Bapak Paulus kepada anak-anak muda, yaitu tadi apa? Menguasai diri dalam segala hal, teladan dalam berbuat baik, jujur, sehat, dan tidak bercela. Itu ada di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, apa saja contoh hidup benar, tertib dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita mulai dari bangun pagi, kita langsung berdoa, tertib berdoa, baca Alkitab, terus setelah itu membantu orang tua. Ada nggak yang di sini yang bangun tidur langsung bangun aja gitu, lupa berdoa, juga nggak baca Alkitab, terus langsung sibuk mungkin teriak-teriak sama mama papa, "Mama, papa, aku mau makan, aku lapar. Mama, papa, aku mau sarapan." Ada nggak yang masih kayak gitu? Nah, mulai sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Mulai sekarang kita mau bangun pagi-pagi, kita berdoa,
kita baca Alkitab. Kalau perlu ajak sama papanya juga, mama papa ayo dong kita berdoa, ayo gitu kita baca Alkitab. Terus nanti habis itu kita sama-sama membantu mama papa untuk membereskan rumah, membantu orang tua, pekerjaan orang tua yang ringan-ringan, nggak usah yang berat-berat gitu, yang ringan-ringan untuk membantu orang tua. Terus apa lagi? Nah kalau misalnya kita lagi ada di jalan, mungkin di jalan lihat ada sampah, gak sengaja lihat ada sampah, itu jangan dibiarin, coba diambil sampahnya, dibuang ke tempatnya. Itu juga suatu contoh hidup benar, hidup sehat tadi ya, menguasain diri juga. Karena kalau kita marah-marah sama mama papa, aku mau bangun pagi, aku mau sarapan, tapi tidak berdoa. Mulai sekarang kita harus berdoa, juga harus mau membantu orang tua. Terus kalau sekarang nih dalam masa-masa corona, sekarang kan kita corona susah kemana-mana, kalaupun kita harus kemana-mana harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Masih ada nggak yang lupa cuci tangan, atau malas cuci tangan, atau lupa pakai masker kalau keluar-keluar? Jangan ya adik-adik, karena kalaupun kita sehat, orang lain mungkin bisa jadi sakit gitu. Jadi kita sama-sama menjaga diri kita, juga membantu orang lain agar tidak terkena virus corona gitu. Terus ajaran yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus mau membantu orang lain. Kalau ada orang yang susah, kita boleh tolong. Terus juga kita tidak berbohong, tidak juga marah-marah, karena tadi kan anak muda harus menguasai diri, jadi gak boleh marah-marah. Kalaupun mungkin kita kesel, kalaupun mungkin adik-adik mau nangis misalnya, ada sesuatu hal yang adik-adik pengen tapi mama papa belum bisa kasih apa yang adik minta. Nah mulai sekarang kita harus belajar menguasai diri, nggak marah, nggak nangis, kita mau berdoa sama Tuhan. Hari ini aku pengen sesuatu, Tuhan Yesus tolong supaya mama papa bisa izinkan aku untuk mempunyai barang itu misalnya, atau aku pengen mau ke mall Tuhan, tapi sama papa mama nggak boleh. Tuhan boleh nggak sih aku ke mall gitu. Kita mulai belajar, mulai menguasai diri, jangan ada yang nangis kalau minta sesuatu, jangan marah-marah gitu, karena kita harus menguasai diri. Jadi tadi apa? Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari bangun pagi berdoa, terus memuji Tuhan, baca Alkitab, lalu membantu orang tua. Terus kemudian kalau misalnya ada sampah di jalan atau dimanapun adik-adik lihat sampahnya diambil, juga boleh diletakkan ke tempat yang seharusnya. Dalam masa-masa pandemi corona ini, kita tetap pakai masker, cuci tangan, ya, cuci tangan dari mana aja, pegang apa aja kalau bisa cuci tangan, dan juga jaga diri kita dan jaga buat orang-orang lain juga. Yang selanjutnya kita harus mau membantu orang lain. Mungkin adik-adik lihat orang di jalan lagi ada yang kesusahan bawa barang, kalau adik-adik bisa bantu, adik-adik harus bantu juga orang-orang lain. Mungkin ada yang mau nulis, pulpennya nggak ada, adik punya pulpen, adik boleh bantu, boleh kasih pinjam gitu. Terus kita juga gak boleh marah-marah tadi ya, kalau misalnya ada keinginan hati adik-adik yang mungkin belum bisa diwujudkan oleh mama papa, atau adik-adik belum bisa punya, atau apapun itu, jangan marah-marah, jangan nangis juga. Satu lagi, jangan berbohong. Kenapa sih kak kita harus ngikutin ajaran-ajaran itu? Kenapa sih kita harus seperti itu? Nah, di ayat yang ke-7 di Titus 2 tadi, di ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang, jangan curang,
tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi adik-adik, kalau kita sudah tertib setiap hari, gaya hidup kita itu sudah bangun pagi berdoa, setiap hari baca Alkitab, terus kita mau buang sampah pada tempatnya, tidak marah-marah, nggak bohong. Terus firman Tuhan juga tadi bilang kita setia, kita tidak curang, kita tidak berbohong, mau membantu orang lain. Kan orang-orang lain yang melihat kita, ternyata dia baik ya, siapa sih yang ajarin dia gitu. Kalau kita berbuat jahat, jadinya kita tidak menjadi contoh. Jadi kita harus menjadi teladan yang baik. Di ayat yang ke-7 bilang, hendaklah jadikanlah dirimu teladan dalam berbuat baik, sehingga jadi di ayat yang ke-10 bilang nama Allah, ajaran Allah itu dipermuliakan, sehingga nama Allah dipermuliakan oleh kehidupan kita. Jadi orang-orang lain juga bisa contoh kita, orang-orang lain juga bisa lihat bahwa wah, yang diajarkan Tuhannya kita itu adalah berbuat baik, dan semuanya itu gak ada yang larang berbuat baik, gak ada orang yang melarang kita untuk buang sampah pada tempatnya, gak ada. Memang harusnya buang sampah di tempatnya, memang harusnya kita pakai masker, memang seharusnya kita tidak marah-marah, seharusnya kita bisa menguasai diri. Nah, itu aja yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik, biar firman Tuhan ini, ajaran dari Bapak Titus dan juga Paulus, untuk kita bisa hidup tertib, kita bisa hidup menjadi anak-anak yang hidup benar, anak-anak yang hidupnya boleh menjadi teladan yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Oke, puji Tuhan. Kita mau tutup firman Tuhannya, kita mau selesaikan firman Tuhannya. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kami mau menjadi teladan dalam berbuat baik, kami mau tertib dalam melakukan segala hal yang benar di matanya Tuhan. Kami mau membantu orang lain, kami mau menguasai diri, kami mau menjadi orang yang tidak berbohong, tidak marah-marah. Kami mau mulai dari besok pagi Tuhan, kami mau bangun pagi, kami mau langsung berdoa, kami mau membaca Alkitab, kami mau membantu orang tua kami Tuhan. Kami juga mau belajar untuk tetap disiplin mencuci tangan, menggunakan masker, agar kami boleh menjaga diri kami dan juga menjaga orang lain untuk tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami lakukan tetap Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, agar kami boleh tetap menjadi teladan, kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh belajar hidup benar, belajar hidup yang setia dalam melakukan apa yang baik di matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalau tadi kita udah boleh memuji nama Tuhan, kita tadi juga udah boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan.
Bapa yang berkata di atas kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kebaikan Tuhan pada sore hari ini untuk kami ya Tuhan. Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kakak yang telah melayani pada ibadah sore hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang pakai kakak-kakak lebih lagi ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kakak-kakak. Tuhan berdoa juga Tuhan untuk ibadah kami selanjutnya ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kumpulkan lagi kami pada hari Sabtu depan ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama-sama lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa Tuhan untuk firman Tuhan dan untuk kakak yang telah membawakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman yang telah Tuhan berikan pada hari ini ya Bapa, boleh kami dengar dengan baik, boleh masuk dan tertanam dalam hati kami ya Bapa. Dan Tuhan, tidak hanya tertanam dalam hati kami, tetapi firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk kiranya mungkin ada adik-adik yang sedang dalam kelemahan, adik-adik yang sedang dalam sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kesembuhan bagi adik-adik kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, adik-adik kami boleh kembali sehat ya Tuhan, dan adik-adik kami boleh mengikuti ibadah selanjutnya bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin sedang dalam ujian Tuhan, untuk yang berdoa untuk pendidikannya ya Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan roh kepintaran, Tuhan berikan juga Tuhan roh kebijaksanaan untuk adik-adik kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, adik-adik kami ini boleh berbuah, boleh menjadi garam dan terang bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami. Inilah doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.